tangan. Engkau sendiri akan turut bekerja di dalam Zoom Minar kali ini. Tuhan, jamah setiap hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami, dan tolong biar kiranya Engkau sendiri yang menerangi dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap pikiran dan hati kami bisa menerima firman-Mu ini. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau belajar untuk melakukannya. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti bagaimana untuk menjadi wanita yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Sekalipun kami terpisah dengan tempat, tapi kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Amin. Oke. Shalom. Sebentar ya. Oke. Ya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, sip. Thank you buat responnya. Ya, ya. Ada yang bantu saya nanti ya, share screen ya. Hari ini saya akan memulai langsung dengan pertanyaan dulu ya, sebelum kasih pelajaran. Gitu. Nah, ini kayaknya ada dua penyelundup di sini. Ada dua pria di sini ya. Yang ada Thomas tadi ya. Oke, nggak apa-apa, boleh kasih dia dengar ya. Tapi saya yakin di sini kan hampir semua wanita ya. Jadi anggap aja nih semua wanita yang dengar ya. Jadi hari ini saya memang khusus bicara untuk para wanita. Jadi nanti pria-pria kalau ditanya jangan jawab ya, jangan jawab, wanita aja ya. Oke, siap semuanya. Nah tadi ditanya semua kemarin baik-baik. Kalau lagi ada yang nggak baik juga nggak apa-apa ya. Barangkali ada yang lagi sakit sambil dengerin tiduran. Yang penting hatinya rindu ya untuk mendengar. Oke, ini karena saya katakan tadi belajar sama-sama. Kenapa? Saya juga wanita dan saya sudah melewati proses seperti kalian. Tentunya saya paling tua di saat ini ya. Gitu. Nah, saya sudah melewati proses seperti kalian dari remaja, kemudian jadi pemudi, kemudian mulai masuk jadi wanita yang dewasa begitu, akhirnya baru menikah. Nah, tapi sebelum menikah, saya akan melewati, saya juga sama, dulu melewati proses-proses seperti itu. Nah, kalau bilang sulit nggak? Sulit loh sebenarnya. Nanti saya ajarin ya, kenapa saya kasih tahu gitu, kenapa wanita itu lebih banyak resiko, lebih rentan istilahnya, ya. Catat baik-baik ya. Wanita itu beda sama pria karena wanita itu lebih rentan, lebih banyak resikonya jadi wanita. Nah, tapi saya tanya dulu sekarang. Slide yang pertama. Ayo boleh jawab ya. Boleh langsung jawabnya, boleh di kolom chat, boleh. Nanti siapa yang share screen? Ada yang bisa bantu saya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mulai tanya dulu dengan pertanyaan ini. Apakah kamu nyesel jadi cewek? Ayo. Jawabnya jujur. Kalau nggak mau jawab pakai enggak atau iya, pakailah senyum, jempol, atau gambaran sad. Ya, orang sedih. Ya. Tunggu. Tidak. Oh, sedikit nyesel. Oke, tidak. Oh, bagus. Ada yang jujur ya. Oke. Enggak dong. Oke. Tidak. Oke, lumayan. Oke. Cukup banyak ya. Kasih komen ya. Oke. Bagus nih ya. Ternyata ada yang sangat senang jadi wanita. Ada yang nyesel enggak katanya ya. Oh iya, tapi kenapanya belum ya? Kenapa? Kenapa kamu nyesel? Ya, kalau yang nyesel ya, atau sedikit nyesel tadi. Atau kenapa kamu tidak menyesal? Gitu. Kenapa? Kasih jawaban singkat-singkat aja. Ayo, nggak apa-apa, ini bukan soal benar atau salah. Silakan. Sedikit nyesel karena banyak menghadapi situasi yang tidak enak, betul. Jadi wanita rumit. Oh, betul banget. Terus apa lagi? Selalu diremehin. Ya. Meskipun tidak selalu, tapi banyak kali begini. Terus apalagi karena senang aja tante, walau belum selesai. Cuma bisa dipilih, nggak bisa milih. Tidak nyesel karena cewek itu ribet. Oke. Ribet karena mesti ada menstruasi gitu ya setiap bulan. Oke. Apalagi? Senang karena diperhatiin.
Oke. Karena cewek itu istimewa, nggak nyesel. Oke, boleh juga. Oke. Udah? Karena diciptakannya emang jadi cewek. Ya, oke. Apalagi ya, cuma bisa dipilih, nggak bisa milih maksudnya. Oke, karena jadi cewek itu punya perasaan. Oh, jadi kalau laki-laki nggak punya perasaan begitu? Karena senang aja tante kalau nggak mudah jadi cewek. Oke. Apalagi? Oke. Udah? Udah nih sedikit nyesel karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan perasaan. Wanita itu unik spesial. Nggak nyesel karena cewek itu ternyata nggak hanya sama di mata Tuhan. Tapi secara kesetaraan di hadapan manusia juga sama. Sama-sama kuat dan hebat. Wih, hebat ini. Ada lagi? Strong woman katanya ya. Oke, udah ya? Nggak ada lagi? Oke, mau jawab juga nggak apa-apa ntar ya. Nah, biar teman-teman juga bisa baca. Jadi kita mau belajar sekarang sama-sama ya. Ada yang nyesel, sedikit nyesel, ada yang enggak nyesel sama sekali, bahkan senang katanya ya. Wih, jadi Wonder Woman. Wonder Woman ini bisa segala macam nih ya. Strong bukan cuma strong ini ya. Nah, apalagi ya, kalau jadi wanita itu katanya unik, menarik, nyentrik, tapi juga kadang-kadang ribet tadi. Ya, emang iya ya? Iya ya, kadang-kadang aduh, iya benar juga sih. Itu aduh, setiap bulan udah lagi mau pergi, mau senang-senang. Ya, totalnya tamunya datang gitu. Aduh. Wah, pakai sakit perut dulu lagi gitu. Kalian tahu nggak kenapa dia sakit perut dulu? Dari sekarang. Sebelum nanti melahirkan. Oh, itu nanti kalau melahirkan itu beberapa kalinya sakitnya dari itu. Jadi dikasih latihan. Setiap bulan dikasih sakit-sakit dulu. Sedikit-sedikit gitu. Jadi nanti waktu melahirkan, oh udah biasa. Itu kata saya. Oke, tapi benar wanita itu nggak usah nyesel ya. Tapi gini, sekarang kita mau belajar. Ada yang nyesel, ada yang enggak, ya bolehlah ya. Tapi kita alasannya apa ya? Oke, jadi kita belajar dulu sekarang. Oke, nah next selanjutnya. Saya kasih ayat dulu karena ini kan kita sama-sama tetap harus belajar dari firman Tuhan ya. Yang setuju katakan amin. Karena biar bagaimanapun kita semua diciptakan oleh Tuhan. Jadi pasti ada yang menciptakan kita kan. Gak ucuk-ucuk kita toto jadi wanita brojot begitu kan, enggak ya. Jadi pasti ada yang menciptakan kita. Siapa? Yaitu Tuhan, Allah. Makanya kita baca dari firman Tuhan dulu. Kejadian 1 ayat 27. Yuk, sekalipun kalian off cam, tapi kita baca sama-sama ya. Yuk, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi baik laki-laki atau perempuan, dua-duanya adalah yang menciptakan siapa? Allah. Sama-sama Allah yang menciptakan. Ya, tadi ada yang jawab tuh ya, ada yang bilang ya kesetaraan. Jadi gini, sebenarnya pria sama wanita itu di hadapan Tuhan itu sama. Saya setuju banget, itu sama. Kenapa? Karena di sini katakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi artinya setara. Namun fungsinya yang berbeda. Jadi kita nggak bisa tetap wanita ya wanita, pria ya pria. Fungsinya yang berbeda. Tapi pada dasarnya Tuhan ciptakan kita itu setara. Jadi nggak ada pria itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia gitu. Enggak. Sama. Kita sama. Di hadapan Tuhan kita sama. Nah, senang kan sekarang ya? Jadi kita harus sadar ini sama kita. Nah, tapi begini. Secara fisik memang kita diciptakan oleh Allah itu lebih lemah. Jadi misalnya tulang-tulang kita lebih kecil, lebih ada juga yang wanita lebih besar, ya. Iya ya, betul. Tapi pada umumnya otot-otot kita itu wanita itu lebih lemah dibanding pria. Memang Tuhan ciptakan seperti itu supaya pria itu bisa bekerja gitu ya. Nah, ada lagi yang secara fisik memang kalau kita lihat mungkin tangannya lah, kakinya lah, kayaknya lebih kuat itu laki-laki. Ya nggak apa-apa, karena memang Tuhan ciptakan seperti itu. Nah, di situ disebut imago Dei. Imago Dei ini artinya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Siapa? Ya pria dan wanita. Sama. Oke? Nah, pastikan dulu kita sekarang udah mengerti bahwa saya diciptakan serupa dengan Allah. Nah, yang kedua, kita lihat. Di kitab Kejadian juga.
Kita baca sama-sama lagi. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Ini saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, ya, supaya lebih gampang. Oke, yuk 2, 3. Maka Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur dengan nyenyak sekali, lalu ia mengambil sebuah tulang rusuknya dan menutup kembali bagian tubuh itu dengan daging. Dari tulang rusuk itu dijadikannya seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Nah, saya jelaskan dulu tentang penciptaan supaya kita ini tahu benar bahwa saya sebagai wanita itu diciptakan unik dan menarik. Ya. Waktu laki-laki diciptakan, pria itu diciptakan, Allah mengambil debu tanah, kemudian dihembus dengan nafasnya. 1 kali, kemudian jadilah dia hidup. Jadi manusia. Tapi wanita itu beda diciptakannya. Dengan apa? Dibikinlah itu Adam itu tidur dengan pulas sekali, dikatakan nyenyak sekali tidur, kemudian diambil oleh Allah tulang rusuknya. Jadi waktu tidur, kalian bayangkan ya, seolah-olah kalian ada di Taman Eden ini ya. Kalian ada di situ. Itu kalian bisa melihat bahwa Allah itu mengambil tulang rusuknya dari Adam. Nah, waktu diambil tuh bolong istilahnya gitu, ditempel lagi pakai daging, dikatakan, ya, ditutup kembali dengan tubuh itu dengan daging, nggak tahu pakainya bagaimana caranya. Ya, tapi yang pasti itu Tuhan tempel lagi karena itu tadi diambil tulang rusuknya. Kemudian dari tulang rusuk ini diciptakanlah wanita. Ajaib kan penciptaannya? Diciptakanlah wanita. Nah, setelah itu jadi ting begitu, ya. Wanita dibawalah ke hadapan Adam. Nah, makanya waktu Adam bangun dia kaget, wih, ada makhluk yang sangat indah, cantik, luar biasa. Makanya terus Adam bilang, inilah tulang dari tulangku, ya, rusuk dari tulang rusukku, ya. Nah, daging dari dagingku. Kenapa? Karena memang wanita itu diciptakan, diambil dari tulang rusuknya pria. Tapi ingat ya, yang menciptakan siapa? Tetap Allah. Allah yang menciptakan langsung dengan tangannya. Nah, jadi kita harus menghargai sebagai wanita, saya ini unik dan menarik. Saya ini diciptakan Allah itu sangat unik. Nah, itu awal dari penciptaan. Bahkan kita setara dengan pria, tetapi fungsinya berbeda. Secara fisik berbeda nggak apa-apa dong. Karena memang kita diciptakan sebagai wanita. Dan ingat ya, nggak ada yang namanya Tuhan menciptakan di tengah-tengah. Artinya maksudnya di tengah-tengah, setengah pria, setengah wanita, nggak ada. Ingat Kejadian 1 ayat 27 tadi, Tuhan menciptakan apa? Pria dan wanita. That's it. Nggak ada yang lain. Oke? Jadi kalau ada orang bilang, kalau ada transgender, kalau ada orang yang merasa diri, memang saya diciptakan Tuhan seperti ini. Nggak ada. Itu semua bukan karena Tuhan yang menciptakan. Tapi itu karena ada pola asuh yang salah. Tapi itu karena ada, mungkin juga karena ada abuse, siksa. Ya, penyiksaan dari orang tuanya sehingga dia benci sama pria atau dia benci sama wanita, akhirnya dia mengubah dirinya dia sendiri, atau karena ada pergaulan buruk sehingga dia merasa bahwa oh nggak apa-apa teman-teman semua sama, kalau pria sama pria, wanita sama wanita tuh nggak apa-apa. Nah kalau begitu itu kita sudah masuk di dalam yang hal-hal yang sesat. Kenapa? Karena kita udah mulai terjerumus dengan hal yang salah. Karena Tuhan bilang Tuhan ciptakan hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Nah, kalaupun nanti menikah dengan siapa? Ya, kalau kalian wanita menikahlah dengan pria. Pastikan itu, ya, menikahlah dengan pria. Kenapa? Karena itu memang yang disuruh Tuhan. Dari awal penciptaan. Oke. Nah, lanjut sekarang. Baru sekarang kita belajar betapa wanita itu bukan cuma unik dan menarik, tapi itu sangat berharga. Oke. Kenapa saya gambarin itu ada diamond dan saya ambil ini sebenarnya dari Amsal 31. More precious than diamond. Artinya lebih berharga daripada diamond. Diamond itu berlian. Sebenarnya kalau di Amsal 31 bukan cuma berlian, itu namanya batu mirah, batu yang sangat berharga. Jadi kalau seorang wanita yang memiliki hikmat Tuhan, dia akan menjadi wanita yang jauh sangat berharga, lebih berharga daripada berlian. Nah, berlian ini digambarkan seperti ini. Berlian itu digambarkan menjadi satu perhiasan yang sangat istimewa, sangat mahal harganya. Ya, sangat mahal. Jadi emas kalah, Mas.
Emas kalah harganya. Berlian itu harganya itu biar kecil sekali, itu harganya ratusan dolar. Kecil. Nah, makanya dan kalau tapi ini berlian beneran ya, bukan yang abal-abal. Berlian asli. Ya, kalau kalian tahu berlian asli. Kenapa begitu mahal ya berlian? Berlian itu mahal nih karena dapetinnya aja susah. Itu batu ya harus di tempat tertentu baru bisa menemukan yang namanya diamond itu. Dan itu waktu dapat itu juga nggak langsung celing. Dia harus diproses, diasah, dihaluskan dulu begitu. Sampai benar-benar jadi yang namanya berlian itu yang nanti kalau dilihat aja tuh ya bisa sinar itu bisa keluar celing begitu. Nah, kenapa saya menggambarkan ini? Ini suatu kali dulu ya berapa tahun yang lalu kita pernah diajak waktu ke Israel itu lewat Belanda. Nah, Belanda ini di situ ada namanya pabrik diamond. Jadi kita semua masuk. Saya dalam hati dulu saya nggak tertarik. Kenapa? Saya nggak ngerti yang namanya diamond itu. Berlian itu kayak gimana? Ya, buat saya udah anting-anting pakai aja yang harganya 10.000 juga nggak apa-apa gitu. Tapi diajak ke sana dan harus. Jadi ya udahlah lihat. Waktu saya lihat saya kaget. Itu kenapa? Itu orang yang mengerjakan itu pakai teropong begitu kecil sekali. Saya bilang, ya ampun itu very small, kecil banget. Terus makanya dia harus pakai kacamata yang khusus untuk mengukir itu supaya jangan pecah juga. Saya tanya itu harganya berapa? Harganya saat itu udah 100-an juta. Saya, waduh, dalam hati itu benda kecil kalau jatuh kecemplung itu ke got di di kamar mandi. Waduh, itu bagaimana ya? Gitu. Saya pikir mahal sekali ya. Nah, kalau beli pun itu ada sertifikatnya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa diamond itu asli. Satu kali saya diajak lagi ke rumah teman dari ibu saya. Nah, dia itu memang pedagang diamond, berlian. Jadi berliannya ada yang mulai dari kecil sampai yang besar, ada yang buat anting, buat cincin, buat ini semuanya. Terus saya tanya, tante, karena dia orangnya udah tua, tapi dia sangat mengerti itu diamond. Dia tahu benar mana yang mahal, mana yang murah, mana yang palsu. Nah, kalau orang udah tahu diamond itu yang murah, yang asli, pasti dia bisa bedakan mana yang palsu. Betul? Kenapa? Karena dia tahu yang asli. Tapi kalau kayak seperti saya misalnya, saya tidak tahu yang asli, nggak pernah belajar benar-benar tentang diamond, itu saya nggak tahu bisa dibohongin orang. Kenapa? Saya pikir itu asli, padahal enggak. Waktu tante itu bilang gini, saya tanya, tante itu harganya berapa? Dia nggak jawab pakai harga. Waktu itu Otimi tadi itu masih umur 5 tahun. Dia bilang nih, ini kalau kamu mau benda ini satu, ya bisa dipakai buat bikin cincin, katanya cincin. Seberapa gede sih cincin ya? Kecil begitu, dia bilang. Ini bisa ditukar dengan 1 truk mainan anak kamu. Hah? Saya bilang 1 truk itu berapa harganya berapa puluh juta saat itu. Waduh, saya bilang mahal sekali ya. Gitu. Nah, itulah diamond. Makanya kenapa di Alkitab dipakai kata more precious than diamond. Lebih berharga dari diamond itu adalah benda yang perhiasan yang sangat mahal. Jadi kalau kita menjadi seorang wanita, kenapa saya kasih tema ini? Jadilah seorang wanita yang lebih berharga dari sesuatu yang sangat berharga di dunia ini. Istilahnya kita nggak bisa dibeli dengan uang. Kenapa? Karena harganya itu mahal. Oke, nah sekarang kita lihat kenapa itu kita harus menjadi wanita yang mahal, yang menjadi orang yang precious, ya, yang lebih berharga daripada permata. Nah, sekarang saya tanya lagi, kamu tahu nggak bedanya barang obral sama barang branded? Oke, ayo, siapa yang tahu? Kasih, ya, oke, ada yang mau jawab langsung juga boleh. Ayo, kualitasnya, oke, kualitasnya beda ya, betul. Apalagi? Mau langsung jawab boleh, resen ini bisa kan ya? Mau resen ya? Oke, langsung jawab, buka aja itunya, speakernya, mic-nya. Harganya, apalagi? Ayo. Bahannya kasar dan halus, betul. Barang obral sama barang branded. Cara jualnya, oke. Cara jualnya, apalagi? Ini ketahuan nih biasanya beli barang branded apa barang yang obral ini ya. Tahan lama. Udah ketawa ya Mita sama Meli ya.
Tempat jualnya, oh benar juga, benar-benar. Ya, tempat jualnya kalau barang obral di mana ya? Di depan, betul nggak? Kalau barang branded nggak mungkin di depan begitu yang kelihatan orang semuanya. Oke, terus apalagi? Wah, ini pinter-pinter. Pembelinya, oh benar juga. Pembelinya pasti beda ini. Tuh, orang yang berduit sama nggak berduit, beda. Apalagi proses pengolahannya. Oke, apalagi? Ada lagi? Paling tidak kalian udah tahu ya bedanya barang branded sama barang obral ya. Saya kasih contoh aja yang gampang itu apa? Kondisi fisiknya. Oke. Jadi kalau anggap aja baju ya, baju paling sering diobral kan. Tas gitu, sepatu ya kan, suka diobral, ya kan. Sepatu deh ya, diobral. Atau kalau yang sini suka tas, diobral. Kalau diobral taruhnya di mana? Di depan tadi, ya, di toko. Ditaruh di mana? Di bak, betul? Di kayak apa keranjang yang besar di depan. Terus di pinggir jalan juga oke lah. Pokoknya kalau yang namanya barang obral itu ditaruh di tempat di mana orang lalu lalang yang banyak bisa lihat, kemudian bisa diambil dengan mudah, betul nggak? Bisa dilihat dengan mudah, betul nggak? Betul? Ya dong, bisa diambil, dilihat. Oh nggak bagus, nanti lagi lihat. Cok, aduk-aduk, barangkali kita satu keranjang itu kita aduk-aduk semuanya, nggak jadi beli akhirnya. Kenapa? Yang penting lihat dulu katanya. Ya, lihat semuanya berantak. Entah itu sepatu, main coba-coba aja, ya, atau apa tas, misalnya, wah ini bagus, lihat ini itu. Oke, coba kalau barang branded, ditaruhnya di mana? Ada yang di depan-depan begitu? Ditaruhnya di mana? Disimpan di belakang. Kenapa? Nah, tadi pembelinya juga beda. Dia akan datang, mana barangnya? Barangnya obral, harganya segini, nggak jadi beli. Kenapa? Ada yang branded? Ada. Di mana? Di belakang taruh. Nah, ini kejadian dengan saya. Saya pernah. Mau beli barang branded? Mau lihat tas ceritanya. Tas yang asli. Waktu itu saya di Amerika, saya pikir saya mau lihat. Kalau di sini kan ada yang murah, ada yang mahal gitu kan. Ya, masuklah ke toko. Waduh, saya gemeter sendiri. Kenapa masuk toko? Ternyata toko itu barangnya branded semuanya. Dan harga tasnya itu bukan cuma puluhan, ratusan juta. Aduh, tasnya kecil, harganya udah puluhan juta. Waduh, dalam hati saya, nggak bakal beli ini, tapi gimana ya? Tahu apa yang dikerjakan oleh si pedagang itu? Dia bilang gini, ibu mau yang mana? Saya udah masuk, bingung kan? Ya pura-pura lah. Coba lihat yang itu. Ditaruh di mana? Di lemari. Ada jauh di sana. Saya cuma bilang, yang itu. Diambilin sama orangnya. Orangnya itu pakai sarung tangan. Dia ambil, dia pelan-pelan dikasih lihat. Dibukain satu-satu. Lihat. Ini Bu, ratingnya, ini talinya, ini gitu. Terus ditungguin. Terus mau yang lihat mana lagi Bu? Yang mana ya? Yang itu dah. Ini dia nggak tinggal loh. Ditaruh, diambil lagi satu. Dia nggak main sembarangan. Kenapa? Dia pikir ini tas kecil. Kalau saya umpetin, saya curi, hilang. Makanya ditaruh lah. Coba kalau kalian beli diamond, sama kalian beli barang anting yang harganya 10.000. Kalian bisa pegang ini itu semuanya. Tapi kalau barang yang mahal, diamond, nggak bisa main sembarangan pegang. Betul? Orang itu pasti akan nungguin. Dia akan tungguin mau yang mana, diambil. Nah, taruh dulu sini. Ambil lagi yang lain. Kamu lihat ini, taruh aja. Disimpan baik-baik. Nah, jadilah kita wanita seperti barang branded ini. Jangan jadi barang obral. Kenapa? Saya kasih contoh ini supaya kalian bisa membayangkan. Kalau kita jadi barang obral, itu artinya kita itu mudah dipegang-pegang. Dengan mudahnya ditonton sama orang. Kenapa? Tadi taruh di depan. Pegang sini, nggak jadi. Tuker, pegang lagi. Nanti ada orang lain lewat, pegang lagi. Nggak jadi, pegang lagi. Artinya apa? Jadilah seorang wanita yang berharga. Apa yang berharga? Tubuh kita ini berharga. Berharga. Hargai tubuh kamu sebagai ciptaan Tuhan. Jangan mudah dipegang-pegang sama orang. Terutama sama pria. Ya, yang pegang sini, pegang situ, pegang sini, semua dipegang-pegang. Nanti kita seperti barang obral. Betul? Jadi, jadilah kita seorang wanita yang mahal. Tadi lebih mahal daripada diamond. Artinya apa? Tubuh kita harus tutup baik. Oh itu model dong, Tante kalau misalnya pakai baju yang terbuka. Oke lah, kalian boleh pakai baju yang model, tapi tidak harus
tunjukkan bagian tubuh kalian ini. Terutama bagian-bagian sensitif. Jangan dipertunjukkan. Kenapa? Karena dipertunjukkan itu berarti tadi. Jadi terlalu gampang kita memberikan, kasih lihat orang. Ini loh barang saya. Ini loh anak saya. Jelas? Jadi kita harus belajar. Tutup bagian-bagian yang tubuh kita. Model boleh. Kalian mau pakai celana pendek belum? Boleh dong. Pakai celana pendek. Jangan terlalu pendek. Jangan sampai seperti orang pakai celana renang. Kenapa? Pria itu matanya itu berbeda sama wanita. Nanti kita belajar yang kedua ya. Jadi belajar tubuh kita tutup. Nih saya kasih tahu ya. Dulu saya waktu muda itu saya pernah pakai baju. Bajunya tuh normal biasa. Baju putih tangan panjang. Ya. Dan waktu itu saya tidak pakai daleman. Tapi bajunya tidak terlalu tipis gitu loh. Ya. Jadi kan nggak kelihatan lah isinya. Tapi waktu saya datang, ada teman pria saya dekat begitu ngobrol, tiba-tiba matanya dia langsung, bisa ngerti maksudnya? Matanya dia langsung turun ke bawah. Saya langsung, loh, kok lagi ngobrol matanya bisa turun ke bawah? Saya langsung, apa yang salah dengan saya? Hap, saya langsung tutup. Oh, bajunya itu turun sedikit, matanya langsung turun loh ke bawah. Beda sama wanita, ya kan? Nah, kita lihat selanjutnya ya. Kalau kita jadi seorang wanita, kita harus seperti apa? Yang pertama, harus kita jadilah menjaga tubuh kita dengan baik. Ya, kita harus bisa belajar untuk bisa lebih menghargai tubuh kita, ciptaan Tuhan ini. Oke, boleh next selanjutnya. Yang selanjutnya, kita mau lihat lagi. Nah, yang kedua ini jerat cowok ya. Kita lihat trap itu ya, trap ya, gambar tikus ya di samping ya. Nah, kenapa saya bilang ini jerat cowok ya? Padahal sebenarnya lebih tepat itu jerat iblis lah ya. Tapi biasanya iblis itu suka ada, jahat sekali ya, iblis di dalam pria. Oh enggak. Iblis memakai para pria untuk menjerat kita. Tapi bisa juga kitanya lu yang salah. Kita lihat dulu ya. Kalau namanya jerat tuh seperti tikus di sebelah. Kelihatannya enak, ya kan? Si tikus itu nggak tahu kalau itu ternyata trap. Begitu dia bilang enak, dia masukin kepalanya langsung, matilah sudah. Nah, kenapa saya bilang ini jerat? Ya, jerat itu adalah sesuatu yang kita sebenarnya nggak tahu kan. Kelihatannya semua baik-baik aja, bagus, tapi ternyata di dalamnya itu adalah busuk, jahat. Apakah semua jahat? Pria jahat? Enggak, bukan itu maksud saya, ya. Tapi gini, setiap pria kita harus tahu, pria itu beda sama wanita. Ya, apanya yang beda? Pikirannya beda. Kalau wanita itu lebih ke apa-apa, aduh kasihan gitu. Pakainya perasaannya nih. Bukan berarti pria nggak punya perasaan tadi kan? Bukan nggak punya perasaan, bukan. Tapi pria itu pada umumnya bahkan boleh bilang 90% itu pikirannya itu lebih kepada hal-hal yang menyerempet ke bau porno, masalah seks misalnya gitu. Itu memang natural begitu, ya. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, iblis merusak itu. Jadi kalau kita misalnya ya, ini saya nggak punya gambar sih. Dulu saya punya gambar tuh bagus ini. Ini pria sama wanita lagi dating nih ya, ngobrol berdua nih ya. Ngobrol kita kan kalau wanita ngobrolnya bisa dari sini sampai sana sampai sini sampai balik lagi ke sini, sono sini. Ceritanya apa? Mulai dari makanan, dari teman, dari baju, dari film, dari segala macam. Anjingnya lah apa, diceritain semua. Gitu. Prianya cuma ngeliatin. Kelihatannya cool banget ya. Ih, ngeliatin kita gitu lagi. Tahu nggak apa yang ada di otak dia? Satu, seks. Mengerikan sekali ya, gitu ya. Terus saya pikir-pikir, itu benar sebenarnya. Kenapa? Banyak kali pria itu, apalagi kalau pria itu sudah masuk di dalam kecanduan film porno. Kalian tahu nggak pria itu udah kecanduan atau belum? Nggak tahu kan? Si ganteng loh, semuanya bagus, cool, keren, ya kan? Kita nggak tahu gitu. Sampai tahunya nanti kalau dikit-dikit, nah ini ya,
Kalau kalian punya teman, sedikit-sedikit ngomongnya serempet-serempet ke arah yang jorok-jorok, yang porno-porno begitu. Kalian harus berhati-hati sebagai wanita. Ini kenapa saya ngomong kepada kalian yang masih muda-muda. Ya, karena seringkali itu kita terjebak tadi. Nah, kalau gitu bagaimana dong cara kita bergaul yang benar? Kan di sekolah atau di kampus, di teman gereja, dimanapun kalian bertemu, tetangga kah, teman les kah, atau di mana aja. Kan ada dong teman kalian yang cowok misalnya gitu ya. Nah, kalian berhati-hatilah. Kalian boleh lihat siapa aja di situ. Kalian boleh berteman, tapi kalian harus punya nilai sendiri. Prinsip yang benar di dalam kita. Prinsip hidup yang benar sebagai seorang wanita. Saya berharga. Tadi ya, jangan sembarang dipegang-pegang. Kedua, kalian harus pilih, kalian lihat. Ini pria yang seperti apa. Sekalipun dia baik, misalnya baik banget. Jangan buru-buru jatuh cinta. Aduh, kayaknya ini udah jadi pria idaman saya. Langsung jatuh cinta. Jangan buru-buru. Kenapa? Bertemanlah dulu. Mulai gini, jadi sebenarnya kalau kalian dari masih yang usianya belasan ya, mulailah berteman. Kalau berteman tuh banyak, ya banyak. Tetap diseleksi, sekalipun berteman. Artinya kalau udah benar-benar anak itu rusak, hati-hati, karena pergaulan buruk akan merusak kebersihan kita yang baik. Jadi tetap dipilih, tapi lebih banyak. Begitu masuk SMA, barangkali ya kuliah, itu akan lebih sedikit. Lebih sedikit siapa? Teman prianya. Kenapa? Karena kita udah lebih memilih. Saya lebih suka nih dengan 5 orang ini misalnya. Yang lain teman nggak? Teman. Tapi yang 5 ini yang lebih dekat kelihatannya begitu. Nah, makin lama usianya 20-an barangkali begitu ya udah mulai. Boleh nggak saya lebih memilih, lebih dekat dengan 2 orang? Oke, 2 boleh. Tapi belum jadian kan? Belum jadian ya. Jangan jadian sama 2 orang, ya nggak boleh gitu ya. Tunggu dulu, sabar. Sampai kamu yakin. Oh iya, ini kelihatannya yang dari sekian banyak, udah saya seleksi semuanya, bukan cuma orang yang cinta Tuhan, tapi dia punya karakter yang baik dan dia orang yang mau apa ya istilahnya belajar gitu ya, belajar bagaimana dia bisa bertumbuh secara karakter, bisa lebih memahami wanita misalnya begitu. Nah, itu kalian boleh oh ya, barulah kalian milih satu. Nah, barulah yang disebut jadian. Ya. Jangan, "Mama ini jadian, gak jadi, putus, ganti lagi yang ini, gak jadi lagi, putus, ganti lagi yang ini, putus, ganti lagi." Ya ampun, udah 5 tahun putusnya udah 20 kali, banyak banget. Jangan gonta-ganti begitu. Nanti kalian dibilangnya katanya kayak piara bergilir lagi. Gitu. Ya kalau tahu ya, piara bergilir, pindah, 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 pindah. Janganlah ya. Nah, jadi dan biasanya gini, kalau kita udah jalan sama orang, emosi kita kan udah nempel, udah mulai dekat. Nah, ini bedanya. Kalau wanita tuh kalau jatuh cinta tuh perasaannya udah langsung, aduh gitu kayaknya, aku cinta sekali sama kamu. Pria nggak gitu loh. Pria, dia tuh enak aja. Nah, makanya saya bilang kenapa ini jerat. Ya, jerat. Kalau pria itu nggak seperti itu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau wanita itu, kita pikir begini, kalau saya udah dekat sama wanita, sama pria, terus maaf ya, kalau lebih daripada itu sentuhan fisiknya udah terlalu banyak, kemudian kita udah menyerahkan semuanya, apa yang paling berharga dari hidup kita? Keperawanan. Waktu kita udah serahkan semuanya, terus kita pikir apa-apa. Yang penting dia tetap sama saya. Tuh nanti juga jadi kan? Tuh nanti juga menikah kan? Nah, apa-apa. Pokoknya sekarang udah pokoknya nggak usah pikir-pikir, jalan aja terus semuanya. Nah, waktu udah jalan semuanya, kita pikir dia akan tetap setia. Ternyata nggak begitu. Banyak kayak yang begitu. Banyak sekali yang seperti itu. Setelah nggak itu dia tinggalin. Gampang nggak sih dia tinggalin? Gampang. Kenapa? Nah itu tadi karena kita melakukannya dengan perasaan, dengan emosi kita. Kalau pria melakukan itu dengan birahi, dia suka, dilakukan, ditinggal. Itu sebabnya sekali lagi, jangan jadi yang murahan. Kenapa? Kalau murahan, sesuatu yang murah, yang gampang didapat, itu menurut pria itu saya gampang dapat, berarti saya gampang buang. Wow, kejam sekali kan? Apa semua pria seperti itu? Enggak. Tapi pada dasarnya pria itu lebih suka hal-hal yang pokoknya saya senang. Udah selesai. Oh saya nggak suka sama dia, saya tinggal. Kalaupun di akhirnya, ya, kalaupun akhirnya, oh ya akhirnya saya tetap harus menikah loh sama kamu. Itu pasti ada efeknya di belakang. Kalau nggak dipulihkan.
Pemulihannya juga perlu proses. Nanti saya ceritain. Sebagai wanita kita harus pinter istilahnya. Ya, kita harus tahu saya ini berharga, saya ini harus hati-hati. Siapa yang menolong diri kita? Kita sendiri. Kita nggak bisa minta orang lain. Saya yang harus menjaga diri saya sendiri. Makanya kadang-kadang orang tua suka kasih nasihat gini, jaga diri ya nak. Kepada anak perempuan khususnya, jaga diri ya. Kenapa? Karena kita wanita itu lebih banyak. Tadi yang saya bilang resikonya lebih banyak dibanding pria. Saya kasih contoh ya. Kalau nih pria sudah melakukan hubungan seks dengan wanita, itu pria itu bisa tinggalin begitu aja. Ada nggak rasa bersalah? Mungkin awalnya aja. Mungkin juga enggak. Tinggalin aja. Si wanita bisa menangis-nangis. Ya, kemarin ini pacar saya hilang begitu aja. Nangis nggak? Nah, nangis sekali. Dia cari kemana? Istilahnya ini pria tiba hilang. Misalnya begitu hilang. Nah, kalau pacarannya itu sudah seperti orang menikah, makanya waktu ditinggalin jadi seperti orang yang cerai. Kenapa? Karena cara berhubungannya tidak benar. Ya, makanya wanita itu harus pintar untuk bisa menjaga dirinya. Jangan berikan semuanya. Wanita juga jangan begini. Jangan menantang. Menantang tahu? Kalau ada bercanda sama laki-laki, kemudian dia pikir ini orang baik-baik, gitu. Atau ini orang nggak bakal lakukan. Gitu. Ayo berani, pegang saya, cium saya. Itu kan namanya nantang. Kalau tiba-tiba dicium sama itu pria, terus kamu, kok kamu cium saya? Nah kan kamu yang minta. Salahnya siapa? Jelas? Jadi kita jadi wanita, jangan nantang-nantang begitu, ya. Itu namanya kita menurunkan harga kita. Ingat sekali lagi, jadi barang branded yang mahal harganya, more precious than diamond, lebih mahal daripada permata. Jadi jangan kasih ke orang, nih nggak apa-apa, mau pegang saya silahkan, mau cium saya juga boleh. No. Kalian boleh berteman, kalian boleh nanti suatu saat kalian boleh pacaran, tapi tetap harus ada batasnya. Ya, harus ada batasnya. Boleh nggak pegang tangan? Ya, gini. Kalau kejatuhan itu biasanya mulainya dari mana? Nggak. Kalau yang mendadak kenal terus langsung hubungan seks misalnya begitu, itu namanya diperkosa ya. Gitu. Tapi kalau orang biasanya pacaran kan mulai dulu dari pegangan tangan. Kemudian apa? Rangkulan, ya kan? Terus pelukan, ya kan? Habis pelukan, kissing. Habis cium, raba-raba. Habis itu, raba-raba semuanya. Buka semuanya. Udah dosa nggak? Dosa. Biarpun tidak sampai hubungan seks, tapi kalau udah lihat semuanya, itu udah berdosa. Oke, jadi wanita kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Kita yang harus hati-hati. Nah, itu sebabnya saya ingatkan. Harus hati-hati jadi wanita. Satu lagi ya. Kita lihat. Yuk. Nih, satu lagi. Karena ada luka. Next. Karena ada luka. Kehidupan yang penuh luka. Ini juga yang biasanya akan membuat kita menjadi gampang sekali jatuh dalam jerat cowok. Jadi kita rentan. Kenapa? Biasanya suka slide-nya ya. Biasanya suka gini. Ada berikutnya. Ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Saya merasa bahwa diri saya ini nggak disayang, saya kesepian, saya nggak punya teman, semua orang itu benar, saya salah. Nah itu gampang apa-apa yang disalahin wanita. Malas pulang ke rumah. Kenapa? Di rumah itu isinya orang tua ribut, kakak adik ribut dulu, ada yang narkoba misalnya. Aduh, aku pengen pulang. Nah ini orang-orang yang kondisinya hatinya itu penuh dengan luka. Saya takut, saya sedih, saya marah, banyak sekali luka-luka. Nah, mungkin di antara kita ada yang seperti itu, ya. Ini yang membuat kita menjadi rentan. Pada saat ada cowok datang, kita pikir, ini pria jadi seperti apa? Malaikat yang menolong saya. Wah, langsung semuanya, nggak apa-apa, saya serahkan semua diri saya kepada kamu. Nah, ini yang membuat kita menjadi gampang sekali jatuh, rapuh. Nah, makanya hati-hati kalau ada di antara kalian yang mengalami luka-luka seperti ini, hati-hati ya, hati-hati. Tetap kalian itu berharga di mata Tuhan. Dan kalian itu adalah mahal harganya. Jangan menyerahkan hidup kita itu, tubuh kita itu segampang itu kepada pria. Next. Nah,
Kemudian kita lihat, ada juga seringkali kita mengalami abuse ya, apa namanya, penyiksaan, atau kita sering lihat orang tua kita berantem, kita jadi merasa bahwa kayaknya hidup saya ini nggak berharga, saya ini cantik apa jelek ya? Seperti pisang itu, pisangnya bagus kuning, tapi kalau lihat di kaca dia merasa bahwa diri dia jelek. Berikutnya kita lihat ada gambarnya lagi. Kita lihat, kadang-kadang kita merasa begini, barangkali ya, mudah-mudahan enggak. Ini saya ini nggak cukup baik, saya ini bodoh, saya ini jelek, saya ini orang yang patut dibenci, aduh nggak ada yang sayang saya dan sebagainya. Yang sebelahnya ada orang udah kurus cantik begitu, lihat di kaca tetap aja gendut. Orang bilang enggak, kamu tuh kurus cantik. Emang kalau kurus itu pasti cantik, kalau gemuk itu pasti jelek? Itu kata siapa? Kata dunia ini. Kalau kita mau jadi kurus boleh, bukan cuma sekedar untuk cantik. Cantik itu bonus. Tapi kita jadi kurus itu tidak menjadi overweight, terlalu gemuk, itu karena kita mau sehat. Oke, bukan karena untuk cantik, tapi untuk sehat. Cantik itu bonus, cantik itu kita semua cantik. Di mata Tuhan, Tuhan yang ciptakan kita itu cantik. Jadi kalau lihat tubuh kita di depan cermin, itu bilang, aku ini cantik. Aku ini ciptaan Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, kita mau belajar untuk berikutnya. Kita lihat. Kalau kita mau menjadi seorang wanita, jadilah seorang wanita yang mencintai diri kita sendiri, dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Oh ya, ada satu lagi yang pelecehan seksual ini. Ini juga sangat menyakitkan. Dan ini, nah itu saya bilang kenapa wanita itu rentan. Rentan itu karena kita itu sangat mudah dilecehkan. Sangat mudah. Oleh siapa? Siapa yang melecehkan kita? Siapa aja, orang yang lebih dewasa dari kita biasanya. Ada teman, ada kakak, ada saudara sepupu, ada tetangga, ada paman, bahkan orang tua sendiri, atau kakek kita sendiri. Kok bisa? Bisa. Kenapa enggak? Itu yang tadi saya bilang. Karena pria itu pikirannya itu berbeda dengan wanita. Pikiran pria itu dipenuhi dengan apa-apa seks, apa-apa porno. Apalagi tadi kalau sudah dia masuk di dalam kecanduan pornografi. Itu dia melihat wanita, itu gampang sekali dia melihat seolah-olah tuh wanita itu tidak pakai baju. Kenapa? Ini udah dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Nah, oleh sebab itu hati-hati dengan pria-pria. Kalau tidur, duduk, itu hati-hati. Jaga tubuh kita. Jangan main sembarangan. Bermalam di rumah teman, hati-hati. Apakah itu kakaknya, apa itu orang tuanya, pamannya, dan siapanya. Kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita akan merasa bahwa diri kita itu, kok saya merasa diri saya kotor. Saya orang yang sangat ketakutan. Kalau ketemu pria itu saya takut banget loh. Gitu. Kenapa? Karena sudah dipegang-pegang, karena mungkin udah dilecehkan. Baik itu verbal. Verbal itu kadang-kadang dengan perkataan. Wanita itu gampang sekali dilecehkan secara verbal. Wih, si cantik ya, disebutlah siapa apalah, ya. Kan kita nggak enak rasanya. Kalau pria nggak, jarang sekali seperti itu, ya. Tapi kalau wanita lebih mudah dilecehkan. Makanya berhati-hatilah dengan diri kita sendiri. Pelecehan seksual ini akibatnya bisa banyak terhadap diri kita. Tapi gini, pernah nggak kalian mengalami? Kalaupun pernah, datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menyucikan, karena Yesus itu mati di salib menyucikan semua dosa kita. Dan jangan lagi merasa bahwa, aduh ini saya kotor sekali ya. Kalau kita udah dicuci bersih dengan darah Yesus, sudah ditebus semuanya, kita bersih di hadapan Tuhan. Itu hanya tuduhan-tuduhan iblis. Intimidasi iblis yang membuat kita menjadi kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Next, kita belajar untuk lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Yesus mengasihiku, dan saya harus mengasihi diri saya sendiri. Kalaupun pernah terjadi hal-hal yang buruk, kalau tidak pernah terjadi, waduh itu bagus. Tapi biasanya ya wanita itu paling tidak pernah dilecehkan. Saya pernah dilecehkan, apalagi secara verbal. Itu orang-orang kalau kita lewat di pinggir jalan begitu, dulu saya pulang kuliah sendiri, itu malam, itu pasti abang beca, ada orang-orang pada nongkrong, aduh ngomong itu nggak enak. Duh, saya sampai nangis pulang, sekolah kuliah pulang nangis saya. Sampai satu kali papi saya bilang, stop, nggak boleh lagi kuliah malam. Saya kuliah 2 waktu itu, pagi dan malam. Yang malam kamu harus stop.
Kenapa? Setiap pulang saya nangis karena saya merasa saya dilecehkan secara seksual, secara verbal. Ya. Jadi itu nggak enak sekali. Nah, sekarang sebelum saya menyelesaikan ini, saya minta tambahan sedikit waktu. Saya akan memberikan seolah-olah kalian ada dalam cerita ini. Ya. Jadi saya kasih cerita. Kalau ada orang bilang begini, oh nggak apa-apa kalau udah masuk di dalam hubungan seks di luar nikah misalnya begitu, terus itu nggak apa-apa, aman-aman biasa kok sekarang. Hati-hati dengan jebakan medsos, ya. Sekali kamu masuk dalam hal itu, ada nggak perasaan bersalah? Pasti ada. Terutama wanita. Saya merasa saya sangat bersalah, saya merasa saya sangat kotor, saya merasa saya bodoh sekali dulu saya menyerahkan ini semua. Tapi udah nggak bisa apa-apa. Nah, apalagi kalau sampai hamil. Itu efeknya akan jadi panjang. Ingat sekali lagi, kalaupun itu terjadi, kalian terjebak tadi, kalaupun itu terjadi, jangan menggugurkan bayi. Itu pesan saya. Tapi saya tidak berharap kalian ada yang masuk di dalam jerat itu. Saya tidak berharap sama sekali. Jadi berhati-hatilah. Nah, jadi kalau kita tahu akibatnya, saya pernah menangani hal ini. Jadi ada sepasang suami istri. Dari dulu tuh ceritain anak SMA ya, kelas 3 dan kelas 2. Yang pria SMA kelas 3, yang wanita kelas 2. Pacaran, akhirnya hamil di luar nikah. Kemudian apa yang terjadi? Wah, orang tuanya marah besar, ya. Yang marah siapa? Orang tua wanita. Ya kalau menurut saya nggak bisa, karena dua-duanya melakukan dengan sama-sama suka. Jadi akhirnya mereka menikah, terpaksa menikah. Mau nggak mau gimana? Yang perempuan harus berhenti, ya dong? Yang perempuan harus berhenti. Yang laki-laki itu sudah tinggal sedikit lagi mau ujian. Jadi laki-laki enak nggak? Kalau habis melakukan, dia tidak ada bekasnya. Wanita itu yang saya katakan lagi tadi. Kenapa wanita itu lebih riskan, beresiko? Karena wanita itu berbekas. Ya kalau sampai hamil lebih parah artinya. Tapi sebenarnya di mata Tuhan itu sama. Itu dua-duanya sudah berdosa. Baik pria atau wanita, dua-duanya berdosa. Tapi yang jelek lagi, wanita itu tadi karena ada bekasnya. Apalagi kalau sampai hamil. Wanita ini hamil, ya, kemudian akhirnya dia harus berhenti sekolah, dia tidak bisa melanjutkan apa yang dia cita-citakan, putus semuanya di saat itu juga. Dan dia waktu itu baru umur 16 tahun, 16 tahun ya, waktu SMA. 17, 16, belum 17. Baru menjelang 17 tahun. Dia umur 17 dia punya anak. Dia punya anak, istilahnya anak kecil gendong anak. Belum siap dia. Akhirnya setelah, dan dia tidak dipulihkan masalahnya. Konfliknya besar, terjadi terus-menerus. Ada ketidakpercayaan, ada si pria ini menganggap remeh tadi, ya, apa yang didapat gampang dibuang. Dianggap remeh sampai dia punya 3 anak. Tapi konflik tidak pernah berhenti. Rumah tangganya berantakan, diakhiri dengan perceraian. Dan semua apa yang dicita-citakan buyar semua. Sekalipun dia udah punya cita-cita mau sekolah tinggi, maulah mau melanjutkan kemana, udah hilang semua. Angan-angan itu buyar. Kelihatannya hal sepele yang dilakukan. Ingat ya, dosa selalu ada akibat. Oke, nah kalau sampai pun terjadi, ya mungkin ada yang sudah melakukan sedikit atau sudah kena pelecehan seksual secara kecil sedikit dan sebagainya. Kita merasa aduh diri kita nih kayaknya kotor, jelek, ya, atau merasa aduh kok saya kayak tertuduh terus menerus nggak berhenti ini, merasa bersalah dan sebagainya. Marah mungkin ya sama orang yang pernah melecehkan dan sebagainya. Takut begitu. Nah, sekarang kita harus belajar. Katakan Yesus mengasihi. Dia sudah mati di salib. Dan seberapa besar dia mengasihinya. Dia bayar kita dengan darahnya mahal. Dia mau mati di salib buat kita. Dan dia juga mengatakan bahwa, kan Tuhan bilang begini, kasihilah aku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, kasih sesama manusia dan seperti engkau mengasihi. Artinya apa? Saya harus belajar untuk mengasihi diri saya sendiri. Betul saya pernah berbuat salah. Tapi bukan berarti itu jelek. Dan itu tidak bisa dimaafkan. Ada Yesus yang mengasihikan. Ada Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyembuhkan semua luka-luka. Ada Yesus yang sudah menyucikan semua dosa saya. Orang yang mengasihi diri sendiri itu tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri, menjelek-jelekan diri sendiri, bilang saya ini bodoh, saya ini jelek. Katakan aku
sudah mengampuni diriku sendiri. Sekalipun aku salah, tapi aku harus mengampuni diriku sendiri. Sekalipun aku pernah berbuat bodoh, tapi aku sekarang mau mengampuni diri aku sendiri. Kasihi diri kita sendiri. Dan jangan melukai. Kalau ada hal yang sesuatu yang buruk, jangan sobek-sobek dirimu sendiri, ya. Terus kamu mengurung diri sendiri sampai akhirnya sendiri sakit. No. Ya, kita harus belajar untuk bisa mengasihi diri saya. Jangan tunggu orang lain mengasihi diri saya, tapi saya harus mengasihi diri saya sendiri. Katakan saya ini berharga. Terima semua kelebihan dan kekurangan diri kita. Kenapa? Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita harus belajar untuk mengasihi diri kita. Amin. Nah, saudara, mari kita mau sama-sama belajar. Semua para wanita di sini, mungkin ada yang masih belasan tahun umurnya. Dan kalian merasa bahwa ini, saya nggak pernah lakukan seperti itu. Bagus. Justru ini adalah persiapan buat kalian untuk kalian lebih bisa berhati-hati. Tapi kalian kalau ada yang udah pernah melakukan atau bahkan terjebak tadi saya katakan ya, karena dulu nggak ngerti, kalian terjebak, datang kepada Yesus. Datang ke Tuhan Yesus, tolong supaya saya bisa benar-benar mengasihi diri saya sendiri. Dan saya hidup sudah, kalau kalian sudah minta ampun, Yesus sudah bersihkan semua dari dosa-dosa kalian. Dan kalian sudah benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kudus di hadapan Tuhan. Mulai sesuatu yang baru kembali. Jangan berikan tubuh kita kepada orang lain dengan begitu mudah. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan. Jadilah seorang wanita yang berharga di mata Tuhan. Dan jadilah seorang wanita yang harganya mahal. Lebih mahal daripada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Naikkan satu pujian. Sebelum nanti boleh ada tanya jawab. Karen bisa pimpin dalam doa. Dalam pujian. Nanti Tante akan berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan mengubah hati kita supaya hidup kita menjadi makin serupa seperti Kristus. Jangan sampai iblis memperdaya kita sehingga kita tidak bisa maju, sehingga kita tidak bisa melangkah atau bertumbuh. Jangan biarkan itu terjadi. Kalaupun pernah terjadi dalam hidup kita hal-hal yang buruk, datang kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku ingin dibebaskan, aku ingin dipulihkan, aku ingin dikuduskan kembali, sehingga aku bisa bersama-sama makin menjadi serupa seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semua tundukkan kepala. Mari kita berikan waktu sebentar untuk kita berdoa, datang kepada Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi, ubah hatiku. Seperti hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
Terima kasih. Mari kita mau satukan hati. Saya tidak tahu di antara kalian apa yang pernah terjadi dalam hidup kalian. Tapi ingat, Tuhan Yesus selalu tahu apa yang pernah terjadi di dalam hidup kalian. Mungkin itu ada kesalahan kita sendiri, karena kita belum mengerti saat itu. Atau mungkin kita masuk di dalam jerat, karena kita juga belum tahu. Tapi hari ini kalau kita sudah belajar, kita tahu, kita mau menjaga diri kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh sangat baik yang mau mengampuni. Mari kita semua sama-sama berdoa. Biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan. Engkau yang menjamah setiap para wanita yang sudah hadir hari ini. Ada begitu banyak mungkin luka yang pernah kami alami melalui orang tua kami, atau kakak kami, anak famili, tetangga, atau orang-orang di sekeliling kami yang pernah melecehkan. Tuhan, ampuni Tuhan. Supaya kami benar-benar Tuhan bisa kembali Tuhan bangkit. Itu sudah pernah terjadi. Kami tidak bisa ubah lagi. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan, darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib itu, sudah membersihkan semua dosa-dosa. Sudah membersihkan tubuh kami ini. Dan Engkau sendiri yang sudah memperbaharui pikiran dan hati kami. Untuk kami baru menjadi serupa seperti Kristus. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau terhalang dengan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi atas hidup kami. Tuhan, Kau menjamah anak-anak-Mu ini Tuhan, satu demi satu. Tuhan, Kau jamah mereka ya Tuhan. Tolong supaya mereka sendiri Tuhan mau datang kepada Engkau. Dan mereka yakin bahwa Tuhan Yesus, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan segala luka hati. Segala luka di dalam pikiran kami. Segala hal-hal yang buruk yang pernah terjadi atas hidup kami. Tuhan, Kau perbaharui kami. Kau perbaharui kami Tuhan. Kau perbaharui Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, biarlah kiranya kami semua mau menjadi seorang wanita yang lebih berharga daripada permata. Kami mau menjadi wanita yang penuh dengan hikmat. Kami menjadi wanita yang benar-benar menjaga diri kami sendiri Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mencintai diri kami sendiri juga Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak perempuan yang sudah hadir saat hari ini. Semua wanita yang mendengarkan hari ini, Kau berkati mereka. Jamah hati mereka, pulihkan mereka. Tolong supaya mereka semua benar-benar memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, dan mereka mau maju di dalam Tuhan. Mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Mereka tidak terjebak dengan iblis yang selalu untuk mau menjatuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka diberikan kemenangan demi kemenangan dan diubahkan menjadi makin serupa seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan semua doa ini. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Silakan. Saya silakan pada MC. Amin. Oke, thank you Tante Susi buat firman-Nya yang luar biasa. Teman-teman boleh saya thank you buat Tante Susi. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Firman Tuhannya sangat luar biasa. Kita diingatkan bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Apapun kondisi, keadaan fisik kita, kita berharga. Oke, teman-teman? Oke. Tapi ya, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Saya membacakan ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, Tante, bagaimana cara hal yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan diri sendiri kalau kita berharga? Dan mulai dari mana cara meyakinkan atau melakukannya? Oke, itu pertanyaan yang pertama, Tan. Mungkin mau langsung dijawab atau lanjut pertanyaan kedua? Belum di-unmute, Tante.
Oke. Boleh langsung deh yang kedua. Oke. Yang kedua, gimana kalau masa lalu kita telah diobral? Bagaimana cara kita menghadapi trauma yang seperti itu? Iya. Ya. Nah, betul. Biasanya masa lalu yang kedua dulu ya. Biasanya masa lalu yang pernah terjadi hal yang buruk karena itu tadi. Karena kita belum tahu, mungkin begitu, ya kan? Ya. Dan itu ada trauma biasanya. Jadi merasa tadi yang saya doakan itu jadi merasa seperti tubuh kita jadi kayak kotor, buruk dan sebagainya. Nah, ini sama seperti hal yang pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana caranya kalau kita bisa terlepas dari trauma itu? Begini, kita belajar untuk yang pertama kita harus yakin, percaya bahwa Yesus itu sudah mengampuni kita. Ya, nomor satu. Yang kedua, kita harus mengampuni diri kita sendiri. Kalau kita pernah mengalami gitu. Saya harus mengampuni. Jadi berdamailah dengan dirimu sendiri. Saya pernah mengalami dan dulu saya seperti ini. Kan itu udah nggak bisa diubah, ya kan? Jadi sekarang saya harus menerima diri saya sendiri. Yang paling gampang kalian untuk meyakinkan kalian berdiri di depan kaca, kalian bilang gini, saya cantik, saya berharga, harga saya mahal, saya berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 itu bagus. Tadi ada ayatnya di awal. Ya, aku berharga di matamu Tuhan. Jadi katakan itu. Jadi benar-benar kalian sekalipun sudah artinya pernah ternoda, tapi itu sudah dihapuskan, makanya datang kepada Yesus ya, supaya Yesus bisa menghapuskan semua dosa kita. Dan kalau kalian sudah pernah datang minta ampun, kalian sudah diampuni. Gitu ya. Trauma ada nggak? Bisa ada. Karena kan pernah ngalamin. Atau misalnya pelecehan seksual, jadi trauma. Bisa nggak? Oh bisa. Kita gampang takut sama orang laki-laki yang berkumis misalnya karena itu orang yang pernah melecehkan kita misalnya begitu ya. Kita jadi takut sama orang seperti itu. Bisa. Tapi kita harus setiap ada orang yang seperti itu kita bilang ini, enggak semua orang buruk loh. Enggak semua orang jahat gitu ya. Nah, itu tapi harus terus-terusan, memang nggak bisa instan. Tapi kita harus terus bawa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Oke. Nah, sekali lagi kita tetap berdoa, minta Tuhan tolong, tapi kita juga harus berusaha dengan diri kita sendiri. Apakah itu cukup menjawab? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke. Jadi teman-teman apa ya? Maksudnya kalau kita udah pernah jatuh ke dalam hal itu ya Tante, berarti kita harus bisa terutama tuh memaafkan diri sendiri dulu. Benar nggak sih? Ya, jadi terus kita harus berkaca bahwa kita semua itu mempunyai cantiknya itu secara tersendiri gitu, nggak bisa kita banding-bandingkan dengan orang lain gitu. Ya semua kita harus percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya mungkin apa ya? Saya pernah dengar kita mungkin nggak mudah untuk lupa dengan hal yang pernah terjadi. Tapi ketika kita udah sembuh, ketika kita mengingat hal itu pasti kita nggak akan sakit lagi. Benar nggak Tante? Betul. Benar ya. Oke, kita ya. Kita boleh lanjut satu pertanyaan lagi ya. Oke. Nah, nih yang kedua nih Tante, gimana kalau seorang pria memiliki masa depan yang cerah, yang good manner, hormat kepada orang tua, tapi tapi dia masih hidup dalam kecanduan porno. Nah, itu gimana? Iya, nah ini susahnya kalau pria itu gini, kalau kecanduan pornografi kan nggak kelihatan ya gitu ya. Nah ini yang kalau menurut saya sulit kita membuktikan melihatnya gitu ya. Nah tapi gini, kita kan bisa kenal sama orang, nanti lama-lama kita jadi tahu ini orang sebenarnya kecanduan atau enggak. Nah itu makanya saya bilang wanita ini harus hati-hati karena pria itu kalau kita deketin ini jangan gini. Istilahnya jangan jadi ikan asin di depan kucing ya. Jangan jadi ikan. Jadi artinya gini, kita jangan jadi umpan terus kita sengaja kasih. Nih diri saya. Peganglah langsung gitu. Ya, orang yang tadi saya bilang yang enggak kecanduan aja dia dengan begitu mudahnya dia bisa menangkap kita istilahnya gitu, memegang kita dan sebagainya. Nah, apalagi kalau yang kecanduan. Kalau tanya terus mau apa ya? Maksudnya mau jalan sama dia gitu ya. Tapi bingung. Pornografi ini paling sulit kalau nggak disembuhkan secara benar-benar total. Gitu. Karena itu yang sudah merusak pikiran kita.
ya, merusak pikiran seorang. Katanya menurut pengalaman orang ya, itu ada 5 bagian otak. Kalau pornografinya udah parah, itu 5 bagian otak itu kena semua istilahnya. Nah, tergantung dari berapa parahnya. Kalau dia cuma lihat sekali ya belum kecanduan kan, berarti kan. Dan biasanya nih, pria itu suka iseng. Sehari sekali dia ngeliat. Gak kecanduan sih, tapi iseng lihat lagi. Nanti besok lihat lagi. Kepengen nggak lihat tapi kok kalah ya, lihat lagi. Nah, itu ya. Nah, makanya juga hati-hati dengan misalnya ya, maaf nih ya, ada orang yang usianya udah 40, 50, bahkan 60 begitu. Jangan kalian pikir orang udah tua, pria mah enggak lah, itu mah udah jadi om saya misalnya gitu. Enggak lah, enggak. Jangan dianggap remeh. Pria itu sama pikirannya, ya. Jadi hati-hati gitu. Kita nggak pernah tahu. Nah, tadi pertanyaannya maksudnya mau bagaimana caranya untuk bisa mau jalan gitu sama dia? Atau mau apa nih? Sorry tadi Mita, Meli. Kalau dia good manner tapi sayang orang tua gitu ya, itunya udah waduh kelas ininya udah apa kriterianya udah bagus banget ya. Tapi satu ini buruk gitu ya. Ya. Ya harus bertobat sih sebenarnya yang paling bagus. Ya kan? Kalau enggak gimana? Gitu. Kalau nggak bertobat, biarpun yang lainnya bagus semuanya. Kalau kalian mau menikah dengan orang yang misalnya kecanduan pornografi, menurut saya cukup berat sih. Kenapa? Nanti kita bisa jadi seperti korban. Gitu. Korban untuk pelampiasannya kehidupan yang dia yang tidak benar. Gitu. Oke, thank you. Jadi intinya ya sebelum kita memilih pasangan kita harus ada tanya dulu sama Tuhan. Benar nggak Tante? Ya, susah ya, tapi kalau sekali lagi ya susah nih pria ditanya ya semua udah oke. Terus tanya, kamu kecanduan pornografi nggak? Masa gitu ya? Susah ya, kan nggak bisa begitu ya. Gitu. Pasti dia bilang enggak gitu kan. Tapi kita bisa lihat dari gelagatnya kok sebenarnya. Dari cara dia ngomong, cara dia bersikap sama kita, itu kelihatan kok sebenarnya. Ya biasanya pria itu kalau yang masih benar tuh dia akan menjaga sentuhannya segala macamnya. Tapi kalau yang udah kecanduan itu ngomongnya dan sebagainya, tuh cara dia memandang wanita itu juga beda. Gitu. Dia bisa lihat wanita tuh bisa lihat gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Ya, jadi saya nggak bilang semua cowok begitu ya, tapi biasanya makanya saya bilang itulah susahnya wanita itu lebih rentan, lebih beresiko, tapi kita juga harus pinter menjaga diri kita. Gitu. Ya, jangan gampang dianggap remeh sama wanita. Oh ya, saya pernah punya teman dia bilang begini, nggak apa-apa, perempuan mah gampang, yang penting kita punya duit. Saya bilang enggak begitu, saya nggak mau. Istilahnya kamu mau jadi pacar saya nggak mau yang seperti itu. Kenapa? Oh, saya tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, karena saya pegang prinsip ini. Saya berharga di mata Tuhan dan hidup saya tidak jadi barang obral. Kamu bisa beli orang lain, mungkin wanita yang lain, tapi jangan saya. Saya tidak akan. Makanya saya bilang, saya cuma berteman sama dia, tapi saya tidak pernah jadi dekat sama dia. Nah, itu kita harus memilih sendiri ya. Kita harus punya prinsip hidup sendiri yang seperti itu. Jadi kita benar-benar berharga. Ya, di barang branded ya. Oke, thank you Tante buat jawaban yang sangat luar biasa dan sangat memberkati kita semua ya teman-teman. Kita bisa memiliki prinsip yang luar biasa dan kita berharga di mata Tuhan. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Gimana caranya kita bantu pasangan kita untuk keluar dari pornografi? Ini yang susah lagi ya. Hati-hati ya, kita nih wanita mau menolong ntar malah terjebak gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Memang sekali lagi ya, pornografi itu tidak bisa semudah kita gampang tuh lepas. Nah itu sekali gini, dia itu sudah sering atau sekali-sekali atau banyak kali gitu. Nah itu frekuensinya pria itu melihat pornografi itu berapa kali gitu, ya ringan atau berat. Ringan tuh artinya mungkin cuma lihat sedikit gambar-gambar begitu ya. Tapi kalau yang berat itu dia sampai nonton video sampai dipelajari misalnya begitu. Nah itu udah jadi kecanduan. Nah itu sebenarnya ini dalam tanda petik itu harus ada masuk panti rehab istilahnya begitu. Kayak orang kecanduan narkoba gitu. Itu harus direhab. Benar-benar kalau dia anak Tuhan pun itu nggak semudah itu dia lepas loh.
Gitu. Saya bukan meremehkan firman Tuhan, bukan ya, tapi gini, orang itu sendiri harus mau gitu. Jadi kalau firman Tuhan itu mencuci otak dia tuh harus mau berusaha. Karena kalau nggak pasti gampang sekali dia jatuh lagi. Apalagi kalau dia sendirian. Nah, orang yang kecanduan pornografi usahakan tidak sendirian. Gitu. Karena biasanya ini wanita juga bisa kan kecanduan ya, tapi frekuensinya lebih banyak pria biasanya. Nah, jadi jangan coba untuk sendirian. Kalau begitu wah kayaknya saya udah kepengen nih. Oh, lihat-lihat yang nggak benar. Nah, cari teman, telepon misalnya, cari kesibukan. Nah, itu salah satu cara. Nah, tapi kalau udah terus itu perlu sekali komunitas, perlu teman, perlu ada ya itu tadi panti rehab, barangkali harus datang ke orang yang cukup apa ya, kayak dokter atau apa. Saya diapain sih supaya jangan terus-terusan misalnya begitu. Ya, jadi memang nggak gampang. Wah, jadi tertarik nih ya dengan pornografi ya. Oke. Oke, thank you Tante, luar biasa sekali. Oke, buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat kita bacakan, nanti kita dari tim DB akan bantu. Nanti kita akan tanya Tante Susi, nanti mungkin dia bisa sharing ke kita atau dikirim langsung jawabannya ke teman-teman. Ya, jangan takut pertanyaannya nggak dijawab, pasti kita jawab nanti. Secara jabri bisa jadi. Oke ya teman-teman, sekali lagi terima kasih Tante Susi, sangat memberkati kita sekali malam hari ini. Ya teman-teman, jangan sampai kita kecanduan hal-hal yang nggak baik. Kalau kecanduan firman Tuhan nggak apa-apa. Ya. Oke, kita